Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 394 Wanita yang Mulia. Mengenakan brokat mewah, Niteng berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Sambil melirik ke arah Murongbo yang berdiri di hadapannya, ia bertanya dengan nada terhormat yang mengisyaratkan statusnya sebagai orang kaya, dan kau pasti penguasa Sun Glory, Murongbo. Ya, saya tuan rumah yang rendah hati, jawabnya tanpa ragu. Di hadapannya, dia tidak berani mengklaim kedaulatannya, jadi dia merendahkan status yang dia gunakan untuk memperkenalkan dirinya. Yang mulia, seorang pangeran dari negara kelas 6, jauh lebih tinggi pangkatnya. Baginya, meskipun Murongbo adalah penguasa seluruh negara, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Belum lagi. Dia melirik sekilas ke 8 orang dalam rombongannya dan hampir pingsan. Kedelapan orang itu adalah kultivator abadi, yang pasti memiliki kekuatan yang tak ternilai. Dengan sekali pandang, Murongbo bisa merasakan potensi mereka yang mengintimidasi, membuatnya berkeringat dingin. Benar saja, kultivator abadi jauh berbeda dari kultivator mistis. Memikirkan hal ini, dia segera menguatkan dirinya dan berkata, Yang Mulia telah menempuh perjalanan jauh. Masuklah ke istana dan beristirahatlah. Malam ini, aku, Murongbo yang rendah hati, akan menyiapkan pesta untuk merayakan kedatanganmu. Gumam Niteng sambil mengangguk kecil saat dia berjalan masuk melalui gerbang istana yang dipimpin oleh Murongbo. Kapal udara mewah di belakang mereka tidak menyusut dan mengecil tetapi tetap diparkir dengan kokoh di gerbang istana untuk dikagumi oleh para penonton dan orang yang lewat. Memasuki halaman dalam istana, Murongbo secara pribadi menuntun sang pangeran ke kamar-kamar istana yang telah dipersiapkan untuknya dan berkata, kami tahu bahwa Yang Mulia akan mengunjungi kami kapan saja, jadi aku perintahkan pelayan-pelayanku untuk mempersiapkan kamar-kamar ini agar masa tinggalmu di sini bisa menjadi masa yang menyenangkan. Niteng melirik sekilas ke sekeliling ruangan istana, namun tanpa banyak berkomentar mengenai akomodasinya, dia menoleh ke arah Murongbo dan bertanya, apa kabar yang kau punya mengenai lamaran pernikahanku kepada nona muda dari kediaman Feng yang dikirimkan oleh pelayanku? Mendengar ini, Murongbo buru-buru menjawab, saya langsung pergi ke kediaman Feng untuk memberitahu mereka tentang kunjungan pelayan Anda, tetapi Feng Xiao dan nona muda tidak setuju. Namun, akhir-akhir ini, masalah telah menimpa keluarga Feng. Feng Xiao jatuh pingsan setelah ada percobaan pembunuhan terhadapnya dan patriark Feng tua menghilang. Pada titik ini, kediaman Feng hanya diurus oleh nona muda, dan saya yakin mereka berada di ambang kehancuran. Saya yakin nona muda sangat bersyukur mengetahui bahwa dia tidak kehilangan dukungan Yang Mulia. Untuk pesta Yang Mulia malam ini, saya akan mengirim seorang pelayan untuk mengundangnya ke istana untuk menemani Yang Mulia. Oh, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Mendengar gadis yang luar biasa cantiknya ini menghadapi kesulitan dan terpaksa menopang seluruh keluarga di pundaknya yang rapuh, hatinya tersentuh dan dia bertanya pada Murongbo dengan suara pelan, dan kau sudah tahu siapa yang melakukan ini? Murongbo menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, tidak, kami tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi jika aku harus menebak, aku akan mengatakan bahwa itu adalah agen asing. Feng Xiao adalah jenderal hebat di Sun Glory, jadi dia pasti memiliki banyak musuh lama. Nona muda Feng Qingge adalah wanitaku, jadi kamu harus memperlakukan urusannya dengan penuh perhatian sebagaimana mestinya. Ya, tentu saja, jawabnya cepat sambil merasa sedikit pusing. Baiklah, pesta sudah menanti. Tidak akan banyak orang lain yang hadir, asalkan dia ada di sini untuk menemani Yang Mulia. Seru Murongbo sambil memberi isyarat agar Yang Mulia beristirahat. Ya, aku akan pensiun sekarang, kata Niteng sambil menundukkan kepalanya, berbalik dan pergi. Begitu Murongbo pergi, seorang pria paruh baya berpakaian hitam melangkah maju dan bertanya, Tuan, haruskah saya turun ke kediaman Feng untuk menyelidiki? Karena mereka ceroboh, dia dan tuannya mengetahui rahasia gelap Feng Jiu tanpa perlawanan apapun, dan ini membuatnya sangat khawatir. Mungkinkah seorang wanita yang angkuh dan cerdas seperti dia benar-benar bisa masuk ke harem tuannya dengan mudah?